Halo, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Jadi, video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya yang ini, di mana dalam video ini kita sudah membahas mengenai bagaimana cara mendaftar seleksi PPG Prajabatan dan juga apa saja yang perlu dipersiapkan sedari awal atau mulai dari saat ini, karena berdasarkan informasinya, seleksi PPG Prajabatan 2025 itu akan dibuka pada bulan Maret. Nah, jadi setelah kita mengetahui segala bentuk persiapan untuk bisa mendaftar PPG Prajabatan, kita juga perlu mengetahui apa saja sih tahap-tahap dalam seleksi PPG Prajabatan tersebut, sehingga kita itu bisa mempersiapkan diri dari awal agar bisa lulus semua tahapan tesnya. Karena perlu diketahui teman-teman, ke depan itu untuk menjadi seorang guru itu harus melalui PPG Prajabatan tersebut. Di mana untuk honorer juga itu kan akan dituntaskan di akhir tahun 2024 ini. Jadi ke depan itu tidak akan ada honorer lagi. Jadi semua lulusan S1 atau D4 yang ingin jadi guru itu harus ikut seleksi PPG Prajabatan terlebih dahulu teman-teman. Jadi yang pasti persaingan untuk bisa menjadi seorang mahasiswa PPG Prajabatan juga akan semakin ketat ya. Oke, jadi langsung saja untuk tahapan seleksi PPG Prajabatan yang sudah berjalan selama ini, itu ada 3 tahapan ya teman-teman. Jadi untuk tahap pertama itu seleksi administrasi. Nah, seleksi administrasi ini untuk menyeleksi berkas dan persyaratan administrasi yang dilakukan secara daring atau online melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan atau SIMPKB. Jadi, untuk mengetahui berkas dan persyaratan administrasinya apa saja, itu teman-teman bisa tonton terlebih dahulu 2 video saya sebelumnya yang ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan persiapan seleksi PPG Prajabatan 2025 dan video kedua itu mengenai bagaimana cara pendaftaran seleksi PPG Prajabatan, karena di dalamnya itu saya sudah menjelaskan terkait berkas apa saja yang diperlukan, kemudian persyaratan apa saja dalam seleksi administrasi, dan juga bagaimana sih cara pendaftarannya supaya teman-teman itu bisa lolos dalam tahapan seleksi administrasi tersebut. Jadi teman-teman bisa tonton terlebih dahulu di 2 video tersebut ya. Untuk link videonya sudah saya sematkan di deskripsi video ini ya. Kemudian tahap kedua adalah tes substantif. Jadi tes substantif ini meliputi tes penguasaan bidang dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi yang dilaksanakan secara luring atau offline pada tempat uji kompetensi yang ditunjuk. Jadi teknis pelaksanaan tes itu menggunakan aplikasi CAT ANBK. Jadi teman-teman, untuk sebelumnya itu banyak yang gagal atau tidak lulus pada tahap seleksi substantif PPG Prajabatan tersebut. Jadi di sini saya akan memberikan gambaran komponen seleksi substantif yang berlangsung selama ini. Jadi untuk komponen yang pertama itu tes penguasaan konten. Untuk tes penguasaan konten ini berkaitan dengan kompetensi teknis, pengetahuan profesional. Ini berkaitan dengan materi jurusan yang teman-teman ambil. Misalnya jurusan IPA, ya pasti tesnya berkaitan, soal-soalnya itu berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Kemudian untuk penguasaan konten ini ada 70 butir soal, dan waktu pengerjaannya 90 menit, dilaksanakan serentak di TUK melalui sistem CAT ANBK. Kemudian yang kedua, komponen yang kedua itu tes kemampuan dasar literasi dan numerasi. Ini berkaitan dengan kompetensi teknis praktik pembelajaran profesional. Jadi untuk numerasi ini berkaitan dengan hitungan atau matematika,
Dan kalau literasi ini berkaitan dengan bahasa Indonesia atau narasi. Jadi untuk tes literasi itu ada 15 butir soal dan numerasi juga 15 butir soal. Jadi untuk literasi numerasi itu digabung ada 30 butir soal. Waktu pengerjaannya 60 menit, dilaksanakan serentak di TUK melalui sistem CAT ANBK. Jadi untuk total soal seleksi substantif ini itu ada 100 soal dan dalam waktu pengerjaannya itu 150 menit. Teman-teman bisa mempelajari banyak soal-soal yang sudah di-share di sosial media, baik itu di YouTube atau di TikTok. Itu banyak yang sudah share soal-soal seleksi substantifnya. Banyak juga yang membuka bimbel untuk tes substantif PPG, jadi teman-teman bisa mulai mempelajarinya dari sekarang sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal pada tes nanti. Kemudian tahap yang ketiga adalah tes wawancara. Jadi tes wawancara ini untuk menggali kompetensi profesional dan personal calon mahasiswa yang dilaksanakan secara daring atau online melalui media atau platform virtual meeting. Jadi untuk tes wawancara ini saya sudah menjelaskan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan saat wawancara itu sebagian besar sesuai dengan apa yang kita tulis di esai teman-teman. Jadi teman-teman saat menjawab esai pada tahap 1 seleksi administrasi itu diharuskan menjawab sesuai dengan pengalaman nyata teman-temannya. Dan kemudian jawabannya di-copy atau disimpan untuk referensi belajar pada tahap wawancara tersebut. Begitu teman-teman. Oke, jadi ini adalah 3 tahapan dalam seleksi PPG Prajabatan. Dan tahapan seleksi ini itu bersifat sekuensial. Sehingga jika dinyatakan tidak lulus pada salah satu tahap, maka tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Kemudian teman-teman, ini informasi tambahan. Jadi dalam surat pengumuman hasil seleksi tes substantif PPG Prajabatan gelombang 2 tahun 2024 itu mulai diberlakukan lulus, lulus bersyarat, dan tidak lulus. Jadi hal ini menegaskan bahwa mendapat nilai di atas ambang batas kelulusan itu adalah hal yang paling penting. Sedangkan kuota pada preferensi pengabdian itu bukan hal yang utama dalam menentukan kelulusan. Karena ketika nilai di atas ambang batas kelulusan tapi kuota preferensi pengabdian itu sudah full, itu teman-teman diberi kesempatan untuk dapat memilih lokasi preferensi pengabdian lain yang masih tersedia. Tetapi jika nilai di bawah ambang batas kelulusan, maka itu otomatis teman-teman tidak lulus. Jadi saya harapkan setelah menonton video ini, itu teman-teman calon PPG Prajabatan 2025 dapat mulai mempersiapkan diri dari sekarang agar bisa lulus semua tahapan seleksi PPG Prajabatan nanti. Oke, jadi demikian informasi yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya.